Oke, selamat pagi Bapak Sparta. Sebelumnya, kami dari kelompok 12 akan membahas tentang capital market research. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fadil Arahman beserta dengan partner saya. Saya Bunga Sania. Oke, next. Oke, di sini kita akan membahas beberapa subbabnya dari capital market research, yaitu yang pertama ada the philosophy of positive accounting theory, kemudian yang kedua ada the strengths of positive theory, yang ketiga ada the scope of positive accounting theory, yang keempat ada capital market research and the efficient market hypothesis, yang kelima ada the influence of accounting information of investor behavior and shares price. Dan yang keenam ada trading strategies and mechanistic behavioral effect. Dan yang terakhir ada issues for auditor. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang the philosophy of positive accounting theory. Nah, dari teori positif berupaya memahami dari fenomena akuntansi dengan mengamati peristiwa empiris dan menggunakan hasil ini untuk membuat prediksi tentang serangkaian pengamatan yang lebih luas dan atau untuk memprediksi peristiwa di masa mendatang. Hal ini juga berbeda dari teori yang deskriptif, yang hanya berfokus pada mendeskripsikan peristiwa, dan dari teori normatif, yang menetapkan apa yang seharusnya terjadi. Nah, dari Milton Friedman mendukung teori positif dan ilmu ekonomi. Beliau juga menyatakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan positif adalah pengembangan suatu teori atau hipotesis yang menghasilkan prediksi yang valid dan bermakna, artinya tidak benar, tentang fenomena yang belum teramati. Nah, dengan pandangan Friedman, Watts, dan Zimmerman menegaskan bahwa tujuan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Penjelasan berarti memberikan alasan untuk praktik yang teramati. Nah, misalnya itu seperti teori akuntansi positif yang berusaha menjelaskan mengapa perusahaan terus menggunakan akuntansi biaya historis dan mengapa perusahaan teori tertentu beralih di antara sejumlah teknis akuntansi. Nah, dari prediksi praktik akuntansi yang berarti bahwa teori tersebut memprediksi fenomena yang tidak teramati. Dari fenomena yang tidak teramati, belum tentu merupakan fenomena di masa mendatang. Nah, dari fenomena tersebut mencakup fenomena yang telah terjadi, tetapi bukti sistematis yang belum dikumpulkan. Misalnya penelitian teori positif, berupaya memperoleh bukti empiris tentang atribut perusahaan yang terus menggunakan teknis akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, versus atribut perusahaan yang terus-menerus mengganti teknik akuntansi. Kita mungkin juga tertarik untuk memprediksi reaksi perusahaan terhadap suatu standar akuntansi yang diusulkan beserta penjelasan mengapa perusahaan akan melobi untuk mendukung dan menentang standar tersebut, yang meskipun standar tersebut telah dirilis pengujian teori-teori yang memberikan bukti yang dapat digunakan untuk memprediksi dampak regulasi akuntansi sebelum diimplementasikan. Next. Oke, selanjutnya yaitu akan membahas tentang the strength of positive theory. Nah, dari Jensen eh, berpendapat bahwa teori akuntansi normatif mendahului teori akuntansi positif. Nah, untuk menentukan kebijakan akuntansi yang tepat, beliau juga percaya bahwa penting untuk mengetahui bagaimana sih dunia sebenarnya beroperasi. Nah, untuk mendukung argumennya itu sendiri, beliau juga memberikan contoh berikut yang menggunakan salah satu bentuk penyesuaian nilai pasar pada akun-akun.
untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, dari para akuntan memang memiliki kekhawatiran yang beralasan mengenai dampak akuntansi yang disesuaikan dengan tingkat harga umum atau GPLA yang terhadap angka-angka akuntansi. Namun demikian, dari seorang manajer yang ingin memaksimalkan nilai perusahaannya juga harus memperkirakan baik secara eksplisit maupun implisit yang bagaimana sih produser akuntansi tersebut akan mempengaruhi nilai perusahaan dan bagaimana GPLA memengaruhi nilai perusahaan merupakan isu yang murni positif mengingat istilah tersebut digunakan dalam ilmu sosial. Jensen juga telah mengatakan, pada akhirnya tentu saja kita semua tertarik pada pertanyaan-pertanyaan normatif. Keinginan tentang bagaimana mencapai tujuan memotivasi minat kita pada topik-topik metodologis ini dan pada teori-teori positif. Dengan demikian juga kita perlu mengetahui bahwa bagaimana sih dunia keuangan saat ini membuat atau akan membuat penyesuaian terhadap biaya historis, yaitu apa mereka benar-benar menggunakan GPLA dalam keputusan mereka sebelum secara normatif menetapkan perubahan dalam standar akuntansi. Next. Sorry, masih sebelumnya. Oke, dari yang The Strength of Positive Theory ini, ada beberapa classification seperti dissatisfaction with perspective standard. Nah, apa itu? Nah, itu salah satu kritik terhadap perubahan standar akuntansi adalah bahwa standar tersebut memberikan preskripsi tertentu untuk praktek akuntansi dan audit yang tidak sepenuhnya didasarkan pada observasi atau metode empiris yang teridentifikasi. Nah, dari Watts dan Zimmerman ini juga menegaskan bahwa perspektif yang valid mensyaratkan spesifikasi tujuan dan fungsi tujuan-tujuannya bisa berupa pemantauan dan pengendalian tujuan manajemen. Dari pengambilan keputusan ekonomi dan prediksi arus kas masa depan atau sebaliknya, didistribusikan kekayaan yang lebih adil. Keduanya bukanlah tujuan yang superior secara a priori. Dan para penganut teori positif mempertanyakan apakah akuntan memiliki keunggulan dibandingkan individu atau kelompok masyarakat lain dalam merumuskan tujuan akuntansi. Nah, dari contoh positif dari fungsi tujuannya adalah spesifikasi tentang bagaimana pengukuran aset pada nilai wajarnya memengaruhi distribusi kekayaan antara pemegang saham, pemberi pinjaman, dan manajer. Perlu dicatat bahwa hal tersebut merupakan lebih dari sekedar menetapkan tujuan normatif untuk mengubah akuntansi guna mengukur nilai wajar. Adapun ada beberapa faktor mencegah salah satu dari teori tersebut yang dapat dipalsukan, yaitu tidak mungkin untuk membuktikan atau membantah klaim bahwa laporan keuangan harus memberikan pinjaman ukuran solvabilitas perusahaan, karena ini adalah penilaian syarat nilai. Dan yang kedua, faktor kedua adalah tidak mungkin untuk membuktikan atau membantah klaim bahwa tujuan laporan keuangan seharusnya adalah melaporkan kepada investor tentang pemeliharaan kapasitas operasi, karena ini adalah penilaian yang syarat nilai. Oleh karena itu, teori-teori tersebut tidak dapat diurutkan secara objektif karena mustahil untuk membuktikan atau membantah klaim bahwa salah satu tujuan lebih penting daripada yang lain. Next. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas subbab yaitu Scope of Positive Accounting Theory. Sangatlah bermanfaat untuk melihat perkembangan teori akuntansi positif dalam dua tahap tentunya. Nah, yang dimana tahap pertama yaitu secara kronologis lebih awal melibatkan penelitian terhadap akuntansi dan perilaku dasar modal. Literatur dari tahap ini tidak menjelaskan
praktik akuntansi. Sebaliknya, literatur tersebut menyelidiki hubungan antara pengumuman data akuntansi dan reaksi harga saham. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan metode biaya historis memang memberikan informasi yang digunakan oleh pasar modal dalam penilaian saham. Nah, tetapi pada saat yang sama, akuntansi juga tidak memonopoli kumpulan informasi yang digunakan untuk menilai perusahaan. Apa artinya? Ya, artinya adalah asumsi bahwa angka-angka akuntansi merupakan pendorong utama harga saham yang tidak diamati. Dan hal ini juga mendukung argumen bahwa mungkin laporan keuangan akuntansi yang dapat berfungsi paling baik sebagai fungsi pengelolaan, bahwa mungkin laporan akuntansi dapat berfungsi paling baik sebagai fungsi pengelolaan. Dan yang terakhir, teori-teori akuntansi keuangan, khususnya hipotesis pasar efisiensi, dan juga model penetapan harga aset, model yang dimasukkan ke dalam literatur tersebut. Nah, dalam literatur tahap kedua berusaha menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi di berbagai perusahaan. Ada dua fokus utama. Nah, yang pertama itu terdapat upaya untuk menjelaskan apakah perusahaan tersebut memiliki pilihan akuntansi tertentu karena alasan oportunistik, seperti untuk mentransfer kekayaan dari pemegang saham atau pemegang klaim lain kepada manajer. Perspektif oportunistik ini ya juga bisa disebut sebagai expose karena mengasumsikan bahwa manajer memilih kebijakan akuntansi setelah kejadian untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Nah, pastinya dalam perspektif yang kedua, yaitu mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki praktik akuntansi untuk alasan efisiensi, yaitu dari kebijakan akuntansi yang diterapkan ex ante untuk mengurangi biaya kontrak antara perusahaan dan pemegang klaimnya. Nah, penting untuk diingat untuk kita semua bahwa kedua pandangan ini tidak saling eksklusif. Pemilihan akuntansi ex ante untuk alasan efisiensi tidak menghalangi manajer dari pemilihan metode akuntansi opportunity ex post. Jadi, dari kedua fokus literatur akuntansi positif, tahap kedua ini banyak mengambil dari literatur tentang kontrak hak properti. Namun, pertama-tama kami menguraikan penelitian pasar modal yang merupakan pekerjaan penelitian awal serta berkelanjutan dalam paradigma akuntansi positif. Next, subbab selanjutnya yaitu tentang capital market research and the efficiency market hypothesis. Ada dua jenis riset ya, pasar modal, yang dimana sangat penting bagi teori akuntansi positif. Yang pertama itu ada studi yang mencoba menentukan dampak rilis informasi akuntansi terhadap imbal hasil saham. Dan yang kedua, studi yang mempertimbangkan dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap harga saham. Sebagian besar juga riset di bidang ini dilakukan dalam paradigma yang berlaku dalam ekonomi keuangan. Efficiency Market Hypothesis atau yang disingkat dengan IMH, yang dimana mengacu pada teori harga mikroekonomi yang dicirikan oleh penekanannya pada permintaan dan penawaran informasi di pasar. Nah, dalam pasar modal itu sendiri, yang pastinya kompetitif, terus juga biaya yang marginal, serta informasi yang sama dengan pendapatan marginal. Nah, seperti yang kita lihat pada PowerPoint tersebut, nah kita dapat mengakomodasikan dari berbagai jenis kumpulan informasi yang memungkinkan pengujian empiris, yang dimana dari fama itu sendiri dibedakan menjadi tiga set informasi. Ada lemah, semi kuat, dan juga kuat. Kita lihat dari bentuk yang lemah. Dari efisiensi pasar di mana harga sekuritas pada waktu tertentu sepenuhnya tuh mencerminkan informasi yang terkandung dalam urutan harga masa lalunya.
yang artinya investor tidak dapat mengambil keuntungan dari mengekstrak informasi berdasarkan siklus harga atau teori Dow, pola harga, tanda kutip, kepala dan bahunya, atau aturan lain seperti perilaku lot ganjil atau rata-rata pergerakan dan juga kekuatan relatif. Kemudian kita lihat dari segi semi kuatnya. Itu juga menegaskan bahwa harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Untuk publik, selain harga sebelumnya, ini berarti tidak ada strategi perdagangan yang menguntungkan untuk menghasilkan keuntungan yang berlebih dari analisis data ekonomi. Nah, politik hukum atau keuangan yang tersedia untuk publik atau yang lebih penting dengan menyesuaikan atau keuangan yang tersedia untuk publik atau yang lebih penting dengan menyesuaikan laporan keuangan untuk nilai wajar yang tidak dilaporkan. Kemudian kita bisa melihat dari bentuk kuatnya, dapat diusulkan bahwa harga sekuritas juga sepenuhnya mencerminkan semua informasi, termasuk informasi yang tidak tersedia untuk umum. Misalnya informasi pribadi yang hanya tersedia bagi manajer, terus juga direktur atau analisis keuangan yang memiliki akses ke informasi orang dalam. Nah, kita dapat simpulkan bahwa dari ketiga bentuk tersebut, bentuk semi kuat adalah yang paling berkaitan langsung dengan riset akuntansi. Kenapa? Karena informasi akuntansi itu merupakan bagian dari sekumpulan informasi yang tersedia untuk publik. Para ahli teori juga akuntansi normatif dan badan penyusun standar akuntansi yang berupaya keras untuk memperdebatkan manfaat bentuk pengungkapan laporan akuntansi kepada investor untuk pengambilan keputusan. Akan tetapi, jika harga mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk publik, termasuk nilai aset dan juga liabilitas saat ini, maka argumen normatif untuk pengukuran dan pelaporan yang tepat menjadi jauh lebih lemah. Di dalam subbab Capital Market Research and the Efficiency Market Hypothesis juga terbagi dari beberapa subbab juga, seperti yang pertama ada market model, silakan di next. Oke. Dari harga dan laba saham yang dipengaruhi oleh peristiwa yang berlaku di pasar secara keseluruhan dan juga peristiwa khusus perusahaan. Nah, oleh karena itu juga kita ingin meneliti dan juga mengidentifikasi dampak informasi unik perusahaan seperti rilis laba yang diperoleh, itu juga imbal hasil yang timbul dari informasi umum terkait pasar. Misalnya apa? Seperti kondisi ekonomi, inflasi, dan juga lainnya. Nah, harus dikontrol terlebih dahulu. Misalnya jika imbal hasil sekuritas pada hari pengumuman labanya lebih dari 2%, hal itu juga dapat disebabkan oleh informasi pasar yang menguntungkan serta mempengaruhi semua saham. Nah, informasi spesifik perusahaan yang menguntungkan atau kombinasi keduanya. Seperti yang kita lihat pada PowerPoint pada layar, untuk mengisolasi bagian imbal hasil sekuritas yang unik bagi perusahaan, kelompok kami juga menggunakan model pasar yang dimana itu ada R1-nya yaitu pengembalian perusahaan, I itu pada periode T, T itu biasa kita bisa asumsikan sebagai waktu, terus juga ada A, rata-rata pengembalian konstan, itu terlepas dari pengembalian di pasar dan juga dari beta estimasi perusahaan dari I-nya yang merupakan ukuran sensitivitas terhadap pengembalian pasar. Ada juga dari RM, apa itu yaitu pengembalian portofolio pasar agregat selama periode T, dan juga RM kesalahan residual pada periode 1 bagian dari pengembalian mentah yang disebabkan oleh peristiwa unik perusahaan, yaitu pendapatan individu, pengumuman dividen, atau kebijakan manajemen. Estimasi O dan beta ditentukan
menggunakan regresi kuadrat terkecil yang biasa menghubungkan tingkat pengembalian perusahaan historis dengan pengembalian pasar historis. Regresi itu biasanya juga dijalankan menggunakan 60 pengembalian bulanan praperistiwa T sama dengan 0 hingga minus 59 selama periode 5 tahun. Nah, dari model pasar yang memiliki sejumlah asumsi yang harus dijelaskan seperti investor itu pasti menghindarkan risiko. Kemudian, pengembalian distribusi secara formal itu rata-rata dari defisiensi standarnya cukup menggambarkan pengembalian keamanan. Dan juga investor memilih portofolio mereka berdasarkan hal tersebut. Kemudian, investor ini juga memiliki ekspektasi yang homogen. Dan yang terakhir itu, pasar sudah lengkap, tetapi itu semua partisipan merupakan penerima harga. Itu tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, dan juga ada ekspektasi rasional dari investor. Dari subbab tersebut juga kita akan membahas tentang menurut konsepsi fama. Boleh di next? Nah, dari menurut konsepsi fama ini, tentang pasar efisiensi tingkat pengembalian abnormal pada perusahaan I untuk periode 2 itu sama dengan tingkat pengembalian yang terrealisasi R dikurangi tingkat pengembalian yang diharapkan untuk periode T untuk aset I atau IR dengan informasi yang tersedia pada waktu T yaitu 0 sampai 1. Nah, hal ini dinyatakan secara matematis sebagai yang seperti kita lihat pada PowerPoint kita ya, gambar paling atas. Nah, itu perkiraan tingkat pengembalian abnormal untuk saham pada periode tersebut adalah perbedaan antara pengembalian aktual dan pengembalian yang diharapkan. Nah, itu bisa kita lihat juga pada gambar yang paling bawah di sebelah kiri kita. Yang di sebelah kiri yang yang A1 iya, yang itu. Oke, nah terus untuk dalam pasar yang efisiensinya itu tingkat pengembalian abnormal tersebut akan mencapai rata-rata nol dalam banyak periode T. Nah, rumusnya seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan paling bawah ya, yang itu. Nah, dari pengembalian abnormal yang diperoleh dari model pasar itu sendiri menangkap bagian dari total pengembalian yang tidak diatribusikan kepada faktor-faktor yang memengaruhi portofolio pasar. Nah, itu melainkan juga kepada faktor spesifik perusahaan. Karena alasan inilah pengembalian abnormal dipelajari dalam riset pasar modal ketika peneliti tertarik pada reaksi jangka pendek harga saham terhadap faktor-faktor akuntansi yang dihipotesiskan mempengaruhi perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas konsep-konsep. Itu ada di slide selanjutnya, boleh di next. Oke, dari konsep market model. Nah, dapat diilustrasikan dengan contoh berikut. Bisa kita lihat pada PowerPoint kita pada layar. Asumsikan bahwa diberikan data model pasar satu periode berikut untuk BHP-nya. Billiton BHP untuk kuartal kalender yang berakhir pada Juni 2009. Nah, data ini juga ditampilkan pada gambar 12.1. Ada ya di paling bawah gambarnya. Ya, betul yang itu. Nah, jadi jika indeks pasarnya itu misalkan dari Australian All Ordinaries memiliki imbal hasilnya itu 0%, nah imbal hasil yang diharapkan untuk BHP Billiton adalah 2%. Namun pasar memiliki imbal hasil 10%. Nah, dari BBHP sebesar 0,7% itu menunjukkan bahwa imbal hasil indeks 10% diharapkan menghasilkan imbal hasil 7% untuk BHP Billiton di atas angka konstan 2%. Nah, itu juga penambahan 2%-nya dan 7% menghasilkan imbal hasil yang diharapkan sebesar 9%. Namun imbal hasil aktual BHP Billiton adalah 2%.
dari perbedaan waktu 3% dan disebut pengembalian abnormal. Boleh next? Nah, terus juga untuk membahas dua langkah tambahan dari market model ini, biasanya itu diambil sebelum data dari riset pasar modal dianalisis. Nah, pertama-tama itu rata-rata imbal hasil unik perusahaan atau AR ditemukan untuk setiap tahun atau periode diskrit yang dipilih untuk semua perusahaan dalam studi. Dengan menjumlahkan dan membagikan sebagai berikut. Itu bisa kita lihat di gambar sebelah kiri paling atas, yang average market model residual in month. Nah, itu rata-rata sisa model pasar di bulan T, yang dimana itu AR-nya sama dengan rata-rata pengembalian unik perusahaan untuk bulan T, terus juga AI T, di mana itu untuk pengembalian unik perusahaan untuk saham I selama bulan T, dan juga N itu sebagai jumlah perusahaan yang diperiksa dalam bulan tertentu. Nah, untuk yang di sebelah gambar, ya betul yang itu. Nah, itu tuh yang kedua, yang di mana rata-rata kumulatif imbal hasil abnormal, unik perusahaan atau kita sebut sebagai CER, ditemukan untuk setiap bulan dengan menjumlahkan semua rata-rata imbal hasil unik perusahaan untuk bulan tertentu. Nah, secara matematis dengan menggunakan 18 observasi bulanan. Itu 6 setelah peristiwa yang ditentukan dan 12 hingga hari peristiwa. Nah, untuk mengevaluasi dampak informasi akuntansi terhadap harga secara empiris, itu nilai AR atau CAR dapat diperiksa. Nah, jika angka akuntansi yang dirilis memiliki informasi tambahan yaitu belum diketahui dan ditindaklanjuti oleh perusahaan sebelumnya, nah maka akan ada residual yang naik atau turun. Jika tidak, maka residual tersebut akan bernilai nol atau mendekati nol. Jika nol, maka angka akuntansi tersebut tidak memiliki kandungan informasi atau pasar telah menggunakan informasi lain dan tidak menunggu rilis laporan akuntansi sebelum mengambil keputusan penetapan harga. Nah, setelah memiliki pemahaman prasyarat tentang model pasar, sekarang kita beralih ke pertimbangan studi empiris. Next. Kemudian kita akan membahas subbab selanjutnya yaitu tentang impact of accounting profit announcements on share price. Nah, dari sebuah studi oleh Ball dan Brown itu merupakan landasan bagi akuntansi positif sebagaimana telah dikemukakan. Pada salah satu motivasi di balik teori akuntansi positif adalah untuk menentukan kandungan informasi yang dimiliki laba akuntansi untuk pasar saham. Yang dimana mengingat kritik dari para ahli teori normatif terhadap metode perhitungan laba berdasarkan historisnya. Nah, dari pandangan umum para ahli teori normatif adalah bahwa laba berdasarkan biaya historis itu tidak bermakna, karena laba tersebut merupakan hasil dari penerapan berbagai prosedur terhadap berbagai jenis data ekonomi. Mengenai hal ini juga Ball and Brown mencatat nilai upaya analitis untuk mengembangkan pengukuran yang mampu memberikan interpretasi definitif tidaklah dipertanyakan. Yang dipermasalahkan adalah fakta bahwa semua model analitis sendiri tidak menilai signifikan penyimpangan dari pengukuran tersiratnya. Nah, oleh karena itu berbahaya untuk menyimpulkan tanpa pengujian empiris lebih lanjut bahwa kurangnya makna substantis menyeratkan kurangnya utilitas. Nah, dari Bell dan Brown juga menguji kegunaan angka laba biaya historis terhadap keputusan investasi. Mereka berpendapat bahwa jika informasi yang terkandung dalam angka laba bermanfaat
dan informatif dalam pengambilan keputusan investasi, maka harga saham akan menyesuaikan untuk mencerminkan informasi tersebut. Nah, dari Ball and Brown juga berpendapat bahwa peningkatan laba yang tak terduga merupakan informasi baru bagi pasar. Nah, dalam pasar modal yang efisien, tentunya setiap perusahaan ekspektasi arus kas, perusahaan yang tertanam dalam laba saat ini, akan menyebabkan perubahan harga saham. Dan juga akan terjadi sebelum atau segera setelah angka laba dirilis. Yang lebih lanjutnya itu imbal hasil ekonomi positif yang signifikan itu dapat diperkirakan akan berhenti setelah tanggal pengumuman. Itu karena dalam pasar efisien, bentuk semi kuat pasar akan bergerak cepat untuk menyita informasi tersebut. Nah, dari Ball dan Brown menggunakan data AS dari 261 perusahaan selama periode 1946 sampai 1966 itu untuk mengkaji dampak harga dari pengumuman laba tak terduga. Nah, pengumuman menguntungkan adalah kasus di mana laba yang dilaporkan lebih besar daripada yang diprediksi oleh model peramalan mekanis naif, yaitu lebih besar dari laba tahun lalu. Nah, itu pengumuman tidak menguntungkan adalah kasus di mana laba yang dilaporkan lebih kecil dari tahun lalu. Untuk setiap kelompok Ball dan Brown itu menghitungkan CAR-nya itu selama 12 bulan sebelumnya dan 6 bulan setelah pengumuman. Nah, hasilnya itu ditunjukkan pada gambar yang tertera pada PowerPoint kita. Nah, itu juga perhatikan bahwa pasar mengantisipasi laporan laba yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, dan harga itu disesuaikan dengan CER yang naik sepanjang tahun untuk laba yang menguntungkan dan turun untuk laba yang tidak menguntungkan. Ini juga bukti ya bahwa pasar mampu memperkirakan laba perusahaan itu lebih akurat daripada model laba naif. Dan juga menyesuaikan harga saham sesuai dengan yang lebih lanjut beberapa pengumuman yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Itu tidak sepenuhnya juga diantisipasi dan harga terus menyesuaikan setelah pengumuman. Meskipun itu pergeseran harga pasca pengumuman tidak instan, itu cukup kecil dan mungkin tidak cukup besar untuk mengimbangi biaya transaksi. Itu terdiri dari komisi atau juga biaya pencarian. Nah, secara keseluruhan juga dan Brown juga menyimpulkan bahwa sebagian besar penyesuaian harga terhadap perubahan laba itu sekitar 85 sampai 90%. Itu juga terjadi sebelum bulan pengumuman dan bahwa hal ini disebutkan oleh rilis informasi yang berkelanjutan ke pasar baik dalam format akuntansi itu misalkan laba triwulan maupun non akuntansi. Misalnya analis jurnalis keuangan. Nah, studi-studi yang mengikuti Bell and Brown itu yang sebagian besar mendukung kesimpulan mereka pada tahun 1970, itu Brown mereplikasikan studi tersebut untuk perusahaan-perusahaan Australia. Nah, hasilnya itu serupa meskipun menemukan bahwa penyesuaian selama tahun tersebut lebih lambat dan terdapat lebih banyak penyesuaian harga pada bulan pengumuman. Watts dan Zimmerman juga berpendapat bahwa hal tersebut mungkin disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan-perusahaan Australia menerbitkan laporan setengah tahunan, bukan laporan triwulan seperti di Amerika Serikat. Hal itu juga menunjukkan bahwa di Australia itu laporan tahunannya merupakan sumber informasi yang lebih penting tentang perusahaan daripada Amerika Serikat. Watts dan Zimmerman juga berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan di bursa saham Australia itu rata-rata lebih kecil daripada perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan di bursa efek New York. Nah, dari Foster itu juga mencari bukti lebih lanjut atas penemuan Ball dan Brown bahwa hanya 10-15% dari nilai informasi laba yang disampaikan oleh pengumuman tahunan. Nah, ia juga bertanya apakah hal ini disebabkan oleh fakta bahwa laba triwulan telah diumumkan selama periode tersebut
Atau isu lain yang ia selidiki adalah apakah angka 10-15% tersebut meremehkan kenyataan karena sebagian atau seluruh penyesuaian dapat dilakukan dalam beberapa minggu atau hari dalam sebulan sebelum pengumuman yang sebenarnya. Nah, ia juga menganalisis pengumuman laba triwulan dan tingkat pengembalian harian. Alih-alih bulanan juga temuan penting dalam bahwa sekitar 32% dari pengembalian abnormal kumulatif yang ditemukan selama 60 hari perdagangan terjadi pada tanggal pengumuman. Hal ini juga merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan 10-15% yang dilaporkan Ball dan Brown dan menunjukkan bahwa laba akuntansi triwulan merupakan sumber informasi yang tepat bagi pasar modal. Nah, itu juga termasuk temuan Foster yang telah didukung dalam studi-studi selanjutnya yang menggunakan data Australia. Boleh next? Nah, dari subbab tersebut juga kita akan mengklasifikasikan beberapa kerangka, yaitu seperti magnitude. Apa sih magnitude? Jadi, magnitude itu adalah salah satu studi ya, studi yang baru aja dibahas berfokus pada arah laba yang tak terduga dan juga imbal hasil abnormal, yaitu imbal hasil abnormal positif atau negatif berkaitan dengan kenaikan atau penurunan laba tak terduga. Namun, hubungan antara besarnya perubahan laba itu tak terduga dan hamil dan imbal hasil abnormal juga dapat diselidiki. Nah, teori yang mendasari pengujian ini juga adalah jika dirilis laba akuntansi memiliki kandungan informasi. Besarnya imbal hasil abnormal akan berkaitan dengan besarnya laba tak terduga. Nah, karya pertama yang dipublikasikan untuk menyelidiki pertanyaan ini adalah karya dari Beaver, Clark, dan White. Nah, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York dibagi menjadi 25 portofolio berdasarkan besarnya laba tak terduga masing-masing perusahaan. Sebagai persentase dari laba yang diharapkan, tingkat imbal hasil abnormal tahunan rata-rata 12 bulan yang berakhir 3 bulan setelah tahun buku perusahaan dihitung untuk setiap portofolio. Nah, ukuran-ukuran tersebut juga bersama dengan laba tak terduga. Kemudian diurutkan dari positif tertinggi hingga paling negatif dan ditemukan hubungan yang kuat dengan besarnya laba. Nah, dalam studi lebih lanjut itu juga mengenai hubungan tentang Heaver, Lambert, dan Morse itu menemukan bahwa rata-rata hanya terdapat imbal hasil abnormal sebesar 0,1 sampai 0,15% yang berkaitan dengan 1% tak terduga. Nah, salah satu alasan untuk ukuran respons kecil kemungkinan besar adalah karena pengujian tersebut tidak memperhitungkan kemungkinan bahwa perusahaan mungkin memiliki hubungan proporsional yang berbeda antara laba tak terduga dan imbal hasil abnormal, yang artinya pengujian tersebut tidak memperhitungkan fakta bahwa saintifikas hubungan antara imbal hasil abnormal dan laba tak terduga. Koefisien respon laba atau ERC dapat bervariasi antar perusahaan. Boleh next? Selanjutnya kita akan membahas kerangka yaitu tentang information, asymmetry, and firm size. Apa itu? Yaitu kandungan informasi dari pengumuman laba tak terduga mungkin berbanding terbalik dengan ukuran perusahaan, yaitu semakin kecil perusahaan, semakin besar informasi yang terkandung dalam laporan akuntansi. Nah, proporsi informasi diferensial ini bergantung pada fakta bahwa jumlah informasi yang tersedia dari jumlah selain akuntansi itu merupakan hasil fungsi yang semakin besar dari akuntansi perusahaan dan dikembangkan dari teori. Biasanya transaksi yang insentif yang berbeda untuk pencarian informasi. Nah, dari Freeman berpendapat bahwa kemungkinan meningkatnya biaya pencarian yang terkait dengan meningkatnya kompleksitas perusahaan yang lebih besar diimbangi oleh yang pertama itu perusahaan yang lebih besar. Itu menyediakan lebih banyak pastinya ya, lebih banyak variasi informasi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Kemudian beliau juga berpendapat bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki tingkat exposure yang lebih tinggi melalui pelaporan yang konstan di pers keuangan dan oleh aktivitas pencarian analisis keuangan. Dan yang terakhir, investor institusional lebih cenderung berdagang di perusahaan besar ya karena likuiditasnya dan kendara kontraktualnya
Nah, misalnya itu institusi tidak dapat memegang persentase saham yang besar di perusahaan kecil dan berharap dapat segera menjual saham tersebut tanpa diskon harga. Nah, itu lebih lanjut karena institusinya merupakan sumber utama permintaan informasi. Analis keuangan dapat memfokuskan aktivitas pencarian mereka pada perusahaan yang lebih besar. Singkatnya, hipotesis informasi diferensial menyiratkan bahwa informasi yang terkandung dalam rilis akuntansi seharusnya lebih penting bagi perusahaan yang lebih kecil daripada perusahaan yang lebih besar. Next. Selanjutnya yaitu tentang magnitude of profit release from other firms. Apa sih itu? Nah, jadi itu tuh semacam kayak riset pasar modal yang gak hanya menyelidiki responsivitas imbal hasil perusahaan terhadap pengumuman laba mereka sendiri, tetapi juga responsivitas imbal hasil terhadap pengumuman laba perusahaan lain. Seperti riset transfer informasi ini yang didasarkan pada keyakinan bahwa laba itu tak terduga untuk satu perusahaan dalam industri tertentu akan ditransfer ke seluruh industri. Dengan demikian, pelapor pertama memuat informasi yang terbanyak. Nah, dari Foster meneliti transfer informasi menggunakan data Amerika Serikat untuk 10 industri dan menemukan bahwa varian imbal hasil abnormal juga, untuk perusahaan pesaing meningkatkan ketika perusahaan lain dalam industri yang sama mengumumkan laba. Clinch dan Sinclair melaporkan hasil yang serupa dengan Foster. Itu juga menggunakan data Australia mengenai perakiraan manajemen alih-alih pengumuman laba. Nah, melanjutkan juga pendekatan Clinch and Sinclair, itu Finance dan Same meneliti potensi investor untuk merevisi prediksi laba mereka berdasarkan pengumuman laba perusahaan lain. Nah, itu mereka juga memperluas studi sebelumnya dengan meneliti hubungan antara transfer informasi aktual, yang dimana reaksi harga perusahaan yang tidak mengumumkan laba terhadap pengumuman perusahaan lain dalam industri, dan juga potensi transfer informasi. Sesuai dengan hipotesis mereka, mereka juga menemukan hubungan antara reaksi harga pengumuman yang terlambat dan berita pengumuman awal paling kuat pada industri dengan korelasi laba yang tertinggi. Boleh di next. Selanjutnya membahas tentang volatility. Apa sih volatility itu? Jadi semacam penelitian itu telah menggunakan indeks alternatif untuk kandungan informasi dalam pengumuman laba. Salah satu alternatifnya adalah varians imbal hasil abnormal yang pertama kali digunakan oleh Beaver teori. Yang mendasari pengujian ini adalah bahwa jika terdapat kandungan informasi dalam pengumuman laba, kita akan juga memperkirakan akan mengamati perubahan harga yang lebih besar pada tanggal pengumuman. Nah, hasil behavior konsisten dengan hipotesis ini karena pada mingguan pengumuman, varians imbal hasil perusahaan 67% lebih besar dari biasanya. Nah, hasil studinya itu bisa kita lihat pada gambar 12.3 pada PowerPoint kita di sebelah kiri. Ya, betul yang itu. Kenapa? Karena brand itu mencatat bahwa perusahaan OTC mengalami varians pengembalian abnormal yang lebih besar daripada perusahaan Bursa Efek New York pada tanggal pengumuman yang selanjutnya, mendukung pendapat bahwa kandungan informasi laba akan lebih besar jika perusahaan lebih kecil dan terdapat lebih sedikit sumber informasi alternatif. Nah, penelitian lain yang menyelidiki kandungan informasi dalam pengumuman laba telah menggunakan metode penelitian yang berbeda. Metode ini mencakup perilaku varians imbal hasil implisit yang diturunkan dari teori penetapan harga opsi dan pergerakan volume perdagangan di sekitar tanggal pengumuman. Nah, oleh karena itu, meskipun laporan laba relatifnya kurang penting bagi perusahaan besar, perannya semakin meningkat seiring dengan mengecilnya ukuran perusahaan dan berkurangnya akses ke informasi lain. Nah, oleh karena itu juga di pasar, dengan arus informasi yang berkurang, akuntansi menjadi lebih penting. Next, kerangka selanjutnya yaitu kita membahas tentang association, studies, and earning response coefficients. Nah, meskipun tadi studi peristiwa itu merilis laba dengan jelas menunjukkan bahwa laba akuntansi sekaligus menangkap sebagian dari kumpulan informasi yang tercemin dalam imbal hasil sekuritasnya. Nah, itu bukti
menunjukkan bahwa informasi yang bersaing telah mendahului informasi dalam laba tahunan itu sekitar 70 sampai 85%. Nah, dalam angka tersebut juga telah merilis angka akuntansi tahunan, bukanlah sumber informasi yang tepat bagi pasar modal. Nah, pengamatan ini juga mengarah pada pendekatan pasar modal lain yang diberi label studi asosiasi. Studi-studi ini juga mengukur dampak pengukuran akuntansi terhadap harga saham dalam rentang peristiwa yang lebih panjang. Nah, itu pada dasarnya tujuannya adalah untuk menguji dampak variabel akuntansi dan kumpulan informasi yang lebih luas yang tercermin dalam imbal hasil sekuritas dalam periode yang lebih panjang. Boleh next. Kerangka selanjutnya yaitu determine a firm value. Nah, dari Byrne itu menerapkan versi sederhana dari model valuasinya. Perusahaan Modigliani dan Miller untuk menggambarkan IRC sebagai kebalikan dari biaya modal perusahaan. Nah, dari model Modigliani Miller MM itu yang diberikan oleh persamaan yang bisa kita lihat pada gambar 12.6 yang ada di sebelah atas kita. Betul yang itu. Nah, dari dua model pertama itu digambarkan sebagai model informasi yang menghubungkan tingkat laba dan perubahannya dengan perubahan harga IRC-nya itu sama dengan beta. Terus juga model kedua berasal dari penelitian Aston dan Harris dan hanya menambahkan perubahan laba sebagai variabel penjelas tambahan. Rumusnya yaitu IRC sama dengan beta 1 ditambah beta 2. Nah, model ketiga adalah varian dari model Olson dan lebih umum digambarkan sebagai model valuasi karena menggabungkan koefisiensi laba IRC sama dengan beta 2 ditambah beta 3 dengan koefisien buku bersih atau ekuitas beta 1 untuk menjelaskan tingkat harga saham. Nah, dari koefisien buku kemudian dapat didekomposisi lebih lanjut menjadi berbagai komponennya dan diuji relevansi nilai incrementalnya. Nah, itu misalnya menjadi total aset dan liabilitas. Kemudian misalnya aset yang didekomposisi menjadi berbagai kelas aset, itu misalnya lancar atau nggak finansial, berwujud atau tidak berwujud. Untuk mengungkapkan pendorong utama itu pendekatan valuasi tampaknya itu menjadi pendekatan yang diadopsi dari IASB. Kenapa ya? Karena penekanannya itu pada pengukuran nilai wajar dan laporan posisi keuangannya daripada mengambil pendekatan pendapatannya. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh partner saya, yaitu Bunga Sania. Untuk Bunga Sania dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Fadil. Izinkan saya untuk melanjutkan materi dari chapter 12. Jadi, selanjutnya ini ada faktor which can affect the ERC. Itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada risk and uncertainty, di mana resiko memperbesar tingkat diskonto berdampak mengurangi nilai kini dari revisi laba masa depan dan ERC. Nah, resiko yang lebih besar akan memperbesar tingkat diskonto, yang berdampak mengurangi nilai kini dari revisi masa depan yang diharapkan dan juga IRC-nya. Oleh karena itu, dijelaskan akan ada hubungan berbanding terbalik secara signifikan antara beta dan juga IRC. Sehingga hubungan berbanding terbalik ini akan menggunakan regresi reverse atau regresi terbalik antara laba yang tidak terduga dalam suatu perusahaan terhadap pendapatan di perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada audit quality. Di sini itu audit quality dijelaskan bahwa riset analitis menemukan bahwa audit firm size dan audit quality berhubungan erat. Knapp menambahkan bukti bahwa anggota komite audit melihat auditor size secara signifikan mempengaruhi kualitas jasa audit yang diberikan.
Jadi, jika besaran IRC ini merupakan fungsi dari kredibilitas laba yang dilaporkan, dan jika proses audit eksternal yang dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas laba, artinya IRC sendiri itu memiliki keterkaitan dengan proses audit. Oleh karena itu, besaran IRC ini harus memiliki fungsi dari proses audit tersebut. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek juga nih, kira-kira benar nggak sih antara IRC-nya dan kualitas audit ini ada hubungan dari korelasi positif. Nah, hal ini dapat kita lihat dengan cara penerapan sanksi yang dikenal dengan Securities and Exchange Commission atau SIC terhadap auditor sebagai kualitas audit, di mana setelah penerapan sanksi ini dilakukan pengamatan bahwa benar terdapat penurunan IRC pada perusahaan Big Six terhadap pengawas yang dikenakan atau diterapkan sanksi SIC tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada industri, di mana industri ini melakukan pendekatan alternatif untuk menyelidiki hubungan antara IRC dan ketidakpastian atau lingkungan informasi diadopsi oleh beberapa penulis yang berpendapat bahwa perusahaan dalam industri tertentu karena mereka menghadapi faktor yang sama, maka harus lebih homogen dalam hal hasil. Nah, beberapa penulis ini juga melaporkan hipotesis yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpastian dalam suatu industri, maka industri tersebut akan memiliki nilai IRC yang lebih tinggi pula. Lalu yang keempat ini ada interest rate. Interest rate itu adalah jumlah dari tingkat pengembalian risk-free rate dan risk premium. Jika risk-free rate ini naik, maka hal-hal lain juga dianggap sama. Nilai sekarang dari ekspektasi laba masa depan yang turun, sehingga menyebabkan hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan juga IRC-nya. Nah, namun perlu kita ingat nih bahwa ada kemungkinan jika hubungan negatif antara suku bunga dan juga IRC secara implisit itu mengasumsikan bahwa perusahaan suku bunga bervariatif secara positif dengan perubahan suku bunga realnya. Lalu di sini ada faktor yang selanjutnya yaitu yaitu yang kelima di sini ada financial leverage, eh, yaitu ketika financial leverage perusahaan meningkat, maka harga saham secara bersamaan akan meningkat juga. Nah, menurut Jeter dan Cheney, bahwa ada hubungan berbanding terbalik antara leverage dan juga IRC. Hubungan beta dan IRC tidak signifikan dalam kontrol efek leverage, di mana debt to equity ratio perusahaan lebih merepresentasikan perubahan risiko secara efek dibandingkan dengan betanya. Nah, penjelasan dari financial leverage sendiri ini didukung oleh dua teori, di mana teori yang pertama yaitu ada teori default, dan yang kedua itu ada teori maksimum debt. Jadi di teori default ini mengatakan bahwa IRC berhubungan lurus dengan profit persistence faktor dan berbanding terbalik dengan resiko default perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa debt to equity ratio milik perusahaan akan mencatat perbedaan dalam pergerakan resiko secara efektif jika dibandingkan dengan beta. Lalu teori maksimum debt itu mengatakan ketika financial leverage perusahaan meningkat, harga saham secara bersamaan juga meningkat. Hal tersebut terjadi karena dua hal. Yang pertama yaitu karena pengurangan tingkat pajak yang mengakibatkan adanya tax shield, yang kemudian mengecilkan rata-rata tertimbang dari cost of capital.
Lalu yang kedua ini yaitu karena keinginan manajer untuk meningkatkan financial leverage-nya yang menunjukkan bahwa perusahaan akan memiliki rata-rata tertimbang cost of capital yang tinggi. Nah, oleh karena itu, pendekatan optimal leverage dapat memprediksi bahwa arah perubahan harga saham sangat bergantung pada financial leverage di perusahaan tersebut. Nah, jadinya gini, ketika perusahaan itu berada di atas utang yang ideal, yang dihipotesiskan, maka IRC-nya akan berada pada tingkat yang rendah. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika perusahaannya memiliki tingkat leverage yang di bawah ideal, maka IRC dari perusahaan tersebut akan berada pada tingkat yang lebih tinggi. Lalu faktor yang keenam itu ada firm growth, yaitu kemungkinan perusahaan bertumbuh akan semakin tinggi ketika IRC-nya juga sedang tinggi. Jadi, peluang pertumbuhan itu mencakup proyek yang ada atau peluang untuk berinvestasi dalam proyek yang diharapkan menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan risiko sepadan dengan risiko sistematis arus kas dari proyek itu. Pernyataan ini didukung oleh penelitian dari Collins dan Katohari. Lalu yang ketujuh itu ada permanent and temporary profit. Di sini IRC dan ekspektasi laba permanen memiliki hubungan yang positif. Jadi IRC-nya itu telah menghubungkan penekanan dari teori keuangan pada arus kas yang didiskontokan dan pengukuran akuntansi dengan cara pengumuman laba dianalisis oleh investor yang memperkirakan beberapa banyak dari keuntungan tak terduga yang akan menjadi permanen, yaitu mereka akan memperkirakan persistensi labanya. Dan selanjutnya di sini ada nonlinear modeling, yaitu di mana hubungan nonlinear menunjukkan nilai absolut dari laba tidak terduga berhubungan terbalik dengan kestabilan labanya. Eh, jadi, jika ada kenaikan melonjak pada laba, maka kemungkinan kenaikan tersebut menjadi permanen. Faktor selanjutnya itu ada disaggregating profit, di mana LIPE melakukan pengujian pada 6 komponen laba, yaitu ada laba kotor, beban umum dan administratif, depresiasi, bunga, pajak, pendapatan, dan item lainnya. Lalu faktor selanjutnya itu ada cash flow, di mana cash flow ini memiliki informasi incremental untuk working capital from operation atau kita singkat jadi WCFO. Dan selanjutnya di sini ada faktor yang terakhir yaitu balance sheet and balance sheet component, di mana balance sheet ini bersama dengan profit menyediakan proporsi kekuatan dalam menjelaskan lebih tinggi harga. Selanjutnya di sini ada pembahasan tentang methodological issue untuk menyatakan bahwa hasil penelitian mendukung IMH atau efisiensi market hypothesis dan bahwa bentuk akuntansi tidak begitu penting untuk tujuan penelitian berasal sebagian dari fakta bahwa IMH diasumsikan valid secara deskriptif. Jadi asumsi ini mungkin tidak dibenarkan dikarenakan terdapat peningkatan bukti bahwa pasar itu dapat ditipu oleh angka-angka akuntansi. Tidak ada upaya tuh untuk membedakan dari IMH-nya dari hipotesis yang bersaing. Nah, hipotesis sendiri tuh ini ada dua jenis, di mana yang pertama itu hipotesis mekanistik, yaitu pasar dapat dikelabui oleh manipulasi akuntansi. Lalu yang kedua yaitu adalah hipotesis tanpa efek, yaitu pasar sadar bahwa adanya manipulasi, tapi si pasarnya ini tuh tidak akan terpengaruh akan manipulasi tersebut. Dan juga di sini penelitian-penelitian selanjutnya melakukan mencoba pengujian
apakah perubahan akuntansi ini benar-benar bisa mempengaruhi pasar dan apakah ada sih strategi dari perdagangan yang bisa muncul dari kondisi ini. Baik, submateri selanjutnya di sini ada trading strategies. Yang pertama ada post announcement drift, di mana post announcement drift ini atau disebut juga dengan penyimpangan setelah pengumuman, yaitu pengembalian atau return abnormal yang bisa diperoleh melalui perdagangan informasi akuntansi yang sudah dipublikasikan. Nah, post announcement drift ini terjadi ketika abnormal return berlanjut setelah pengumuman profit, sehingga kandungan informasi dari profit itu tidak menggambarkan sepenuhnya harga saham pada saat tanggal pengumumannya. Nah, untuk trading strategies yang kedua itu ada winner or loser and overconfidence. Jadi, saham saham yang menghasilkan pengembalian positif ekstrim itu disebut juga dengan winners. Kita juga bisa menyebut pengembalian negatif ekstrim, kita sebutnya itu loser. Jadi untuk positifnya kita sebut winner dan negatifnya kita sebutnya loser. Itu diurutkan berdasarkan kinerja saham selama 3 tahun terakhir, yang kemudian itu nantinya akan dimasukkan ke dalam portofolio. Nah, jadinya nih saham-saham winner ini biasanya menjadi saham-saham loser di masa yang akan datang. Dan begitu juga sebaliknya. Lalu di sini di Bond and Teller menghubungkan pembalikan return tersebut dengan overconfidence investor. Jadi terlalu percaya terhadap informasi private itu mengakibatkan investor meremehkan informasi publik, karena dari investornya sendiri ini udah tahu informasi private-nya. Jadi ketika ada informasi publik, dia malah meremehkan, menganggap remeh suatu informasi tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya ini, dalam berekspektasi, investor tuh berhipotesis untuk memberikan bobot yang banyak terhadap kinerja profit yang lalu, dan bobot sedikit untuk fakta bahwa kinerja cenderung bersifat mean revert. Lalu untuk trading strategies yang ketiga ini ada mechanistic or behavioral effect. Jadi di sini tuh ada cosmetic accounting, yaitu merupakan praktik memanipulasi laporan keuangan. Lalu di sini tuh terdapat dua hipotesis yang dikembangkan di dalam cosmetic accounting. Ada dua, di mana yang pertama ada hipotesis mekanik dan yang kedua hipotesis tidak berdampak. Dari hipotesis mekanik ini, pasar bereaksi secara mekanik untuk mengubah angka-angka akuntansi tanpa memperhatikan apakah angka tersebut itu hasil dari kosmetik akuntansi atau apakah angka tersebut itu memiliki implikasi arus kas. Nah, hal tersebut itu mengakibatkan pasar ditipu oleh perubahan akuntansi, di mana profit lebih tinggi atau profit itu bahkan bisa jadi malah lebih rendah. Lalu di hipotesis tidak berdampak ini diambil dari asumsi efisiensi market hipotesis, di mana pasar itu mengabaikan perubahan akuntansi yang tidak berdampak pada arus kas, yaitu pasar tidak bereaksi atas perubahan akuntansi selain perubahan yang meningkatkan present value tax saving atau dari memengaruhinya arus kas perusahaan. Nah, untuk strategis yang keempat itu ada manipulating accounting number. Di sini itu dalam melakukan estimasi dan mengelola ataupun memanipulasi laporan keuangan, akuntansi itu dipengaruhi oleh subjektivitas dan interpretasi budaya yang berbeda-beda.
terdapat dua pandangan terkait manipulasi akuntansi, yaitu di sini ada opportunistic perspektif dan informational perspektif. Nah, eh, terus juga apabila perusahaan melakukan earnings management, maka kita dapat mencari tahu ataupun mendeteksi dari mana asal dari earnings management ini. Apa asal dari earning management itu tersebut. Nah, dari pandangan itu nanti kita bisa lihat nih apakah dia opportunistic perspektif, apakah dia informational perspektif. Nah, untuk pandangan-pandangan itu ada beberapa isinya. Dari opportunistic sendiri itu dia ada fraud, ada industry regulation, terus ada equity offering, ada debt governance, terus ada management compensation. Nah, dari informational perspektif ini sendiri juga ada dua, yaitu ada signaling dan fair value. Nah, dari fraud sendiri ini yaitu kecurangan. Kecurangan itu merupakan varian yang paling ekstrim dari manajemen laba dan digunakan oleh manajer untuk mengelabui penggunaan dari laporan keuangan itu sendiri. Terus yang kedua itu di sini ada uh, industry regulation, di mana regulation ini terjadi ketika perusahaan itu dikendalikan dan memiliki insentif untuk meningkatkan ataupun mengurangi pendapatan, sehingga mereka dapat menaikkan harga yang mereka tetapkan ataupun mendapatkan subsidi dari pemerintah sendiri. Nah, yang ketiga itu di sini ada equity offering, di mana equity offering ini, atau kita biasa sebut juga dengan penawaran ekuitas, itu dapat terjadi ketika manajer mencoba memanipulasi akun untuk menaikkan harga saham dan juga meningkatkan total kekayaan yang mereka simpan dalam ekuitas itu sendiri. Nah, yang keempat itu ada debt confidence, di mana itu artinya perjanjian utang. Ya, dia itu akan mengacu pada akan eh, pengelolaan utang atau perjanjian lainnya yang tidak dilanggar, dan juga tidak perusahaan itu sendiri tuh lagi nggak dalam keadaan gagal bayar, dan tidak menimbulkan biaya yang terkait dengan gagal bayar yang diakibatkan oleh perusahaan itu tadi. Lalu di sini opportunistic perspektif yang terakhir tuh ada manajemen compensation ya. Manajemen compensation ini terjadi ketika manajer itu memanipulasi akun untuk memaksimalkan utility dari skema bonus yang terkait dengan angka akuntansinya. Jadi untuk yang informational perspektif itu yang pertama ada signaling, yaitu dia teori persinyalan yang dimana ini itu akan mengacu pada praktek. Nah, di mana manajer akan menggunakan pengetahuannya, akan di mana manajer akan menggunakan pengetahuan orang yang ada di dalam laporan keuangan untuk memberikan sinyal informasi ekonomi tentang perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Lalu untuk fair value sendiri itu nilai wajar yang mengacu pada manajer yang membuat pilihan akuntansi apakah sesuai atau tidak dengan standar akuntansinya, yang dimana nantinya akan mencerminkan fundamental bisnis yang mendasarinya. Lalu di sini untuk trading strategies yang kelima itu ada detecting the quality and probability of accounting management. Eh, Di sini itu kita akan membahas mendeteksi terjadinya earning management. Jadi seperti yang kita ketahui tadi ya, earning management itu adalah upaya manajemen untuk mengatur laporan keuangan agar terlihat sesuai dengan target tertentu. Nah, masalahnya laporan tersebut itu terkadang nggak selalu mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu perlunya
mendeteksi itu mendeteksi apa namanya laba manajemen itu menjadi hal yang sangat penting karena beberapa perusahaan itu memanipulasi laporan keuangannya agar terlihat bagus. Nah, yang pertama-tama ini eh, kita ada share price reaction, di mana melalui reaksi harga saham ini, pasar biasanya bereaksi terhadap laporan labanya. Nah, tapi masalahnya apa? Masalahnya itu harga saham tidak benar-benar memahami detail akrual dalam laporan keuangan. Jadi kayak meskipun ada manipulasi, reaksi pasarnya itu nggak selalu tepat. Nah, untuk yang kedua ini ada financial analysis reaction, yaitu lewat reaksi analisis keuangan. Para analisis biasanya memberikan penilaian atas laporan perusahaan. Nah, namun fokus mereka itu lebih pada tren industri, bukan kondisi spesifik perusahaannya. Nah, artinya kalau misalnya hanya mengandalkan analisis, praktik manajemen laba bisa aja nggak kedeteksi gitu. Lalu di sini gimana cara kita mendeteksinya lagi? Kita mendeteksi lewat adanya peran auditor. Nah, auditor ini kan bertugas memeriksa nih kewajaran dari laporan keuangan dan mengklaim independensinya. Namun kita juga tahu seringkali muncul konflik kepentingan karena auditor juga bergantung pada perusahaan yang mereka audit. Jadi kekuatan auditor ini mendeteksi earning management sangat bergantung pada integritas dan independensinya sendiri. Nah, deteksi laba manajemen yang keempat itu ada board of director atau dewan direksi atau komisaris gitu. Nah, peran mereka itu ada pada aspek tata kelola perusahaan, di mana semakin baik corporate gor- governance yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan praktek earning manajemennya itu dapat kedeteksi. Jadi, dengan adanya komisaris, dewan direksi, itu mereka lebih gampang untuk mendeteksi praktik earning manajemennya ini. Nah, untuk yang kelima itu ada discretionary accruals. Ini adalah pendekatan yang lebih teknis. Dengan metode akuntansi, kita bisa nih memisahkan mana akrual yang normal dan mana yang dimanipulasi. Cara ini itu berbasis pada pengetahuan dan data yang lebih spesifik sehingga nantinya pendeteksian itu akan relatif lebih kuat, lebih valid gitu, lebih terbukti. Nah, untuk yang terakhir ini ada insight trading reaction, yaitu bisa lihat dari reaksi insider tradingnya. Orang yang dalam perusahaannya itu, seperti kayak manajer, eksekutif, tentunya itu memiliki informasi yang lebih detail. Dengan pengetahuan internal tersebut nih, mereka itu bisa lebih mudah mengenali apakah laba yang dilaporkan itu sesuai dengan kekayaan, atau malah sebaliknya, laba itu tuh cuma hasil manipulasi aja gitu. Nah, jadi untuk apa namanya kesimpulannya nih dari masing-masing metode yang dimiliki itu adanya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kuncinya itu ada pada seberapa kuat basis pengetahuan yang digunakannya. Jadi semakin dalam pengetahuan dan sistem yang dipakai, maka semakin besar pula kemungkinan kita bisa mendeteksi earning management ini secara lebih tepat gitu. Nah, untuk submateri selanjutnya ini di sini ada isu for auditors. Jadi berdasarkan bukti empiris terdapat keterkaitan nih antara biaya modal dengan kualitas audit. Nah, namun kebanyakan dari eh, aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan itu butuh untuk diaudit, sehingga penelitian itu harus menginvestigasi biaya modal yang mempengaruhi kualitas auditor yang berbeda-beda.
di mana auditor itu kan ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, di sini tuh kita mau bandingin nih big auditor versus small auditor. Di mana auditor perusahaan besar itu dipercaya memiliki kualitas audit yang lebih baik. Jadi, ketika auditornya itu auditor yang bagus dan mengaudit perusahaan besar, kita itu percaya bahwa kualitas audit ini tuh lebih baik dibanding auditor yang auditor small auditor gitu kan. Nah, terus dari Mansi, Maxwell, dan Miller ini membuktikan nih kalau misalnya audit dengan kualitas yang tinggi itu menurunkan cost of debt capital. Jadi peminjam tuh percaya nih bahwa auditor dengan kualitas yang tinggi itu berkaitan juga dengan informasi keuangan yang berkualitas. Sehingga big auditornya ini menyediakan kepastian yang lebih tinggi terhadap gagal bayarnya. Kayak kita misalnya mau jadi peminjam atau kita mau jadi peminjam gitu. Kita lihat kan laporan keuangannya. Ketika kita tahu nih, oh laporan keuangan ini tuh udah diaudit sama auditor besar. Nah, itu tuh meningkatkan kepercayaan kita dan kita juga meyakini adanya kualitas yang tinggi. Lalu dari segi permasalahannya ini, para peneliti itu tidak dapat melakukan percobaan terkontrol untuk membuktikan hubungan yang kausal antara pilihan auditor dan biaya modalnya itu. Bukti dari data yang digunakan bahwa klien untuk auditor yang besar atau big auditor itu memiliki cost of capital yang lebih rendah. Kenapa sih? Nah, hal ini tuh dijelasin dalam tiga cara. Nah, yang pertama ini, investor itu menilai antara kualitas audit dan atau kepastian proteksi yang disediakan oleh auditor besar. Nah, jadi sehingga tuh ketika membayar saham yang lebih banyak itu atau bunga yang lebih rendah. Lalu cara yang kedua itu perusahaan dianggap sebagai investasi dan manfaat ekonomi dari biaya modal yang lebih rendah itu memungkinkan manajer untuk membayar biaya lebih tinggi dibebankan oleh auditor besar. Nah, dalam hal ini itu biaya modal menyebabkan pilihan auditor. Jadi ketika kita udah ketahui nih biaya modal yang dari poin 2 ini, nanti kita baru bisa lihat pilihan auditor yang akan kita ambil. Apakah kita pilih big auditor atau kalau kita bahkan bisa aja kita mau pilih small auditor gitu. Nah, untuk cara yang ketiga sendiri ini itu ada pemilihan auditor dan biaya modal. Nah, keduanya ini bisa disebabkan oleh faktor lain seperti kualitas manajemen perusahaan atau peluang investasi itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 12 dari chapter 12 juga, yaitu Capital Research Market. Terima kasih juga penjelasannya, Fadil. Ya, Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Sparta dan juga partner saya Bunga Sania.